Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar kepemimpinan di pokok bahasan ke-12. Apa itu kepemimpinan? Menurut Paul Hersey, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau sekelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Dwight D. Eisenhower, kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar melakukannya. Jadi, dua pengertian ini, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memutuskan dan mengajak orang lain. Kemudian ini teori yang paling banyak dipakai biasanya menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak sehingga kemampuan manajer dapat diukur dari kemampuannya dalam menggerakkan orang lain untuk bekerja. Kepemimpinan timbul di mana ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah ada orang yang dipengaruhi, ada orang yang mempengaruhi, ada pengarahan dari yang mempengaruhi. Kemudian ini ada model kepemimpinan. Pemimpin itu yang dibutuhkan adalah nilai-nilai, keyakinan, keadaan umum. Kemudian pengikut itu ada kebersamaan, minat, pengetahuan dan pengalaman, kebutuhan terhadap ketidaktergantungan. Kemudian yang ketiga ada organisasi, struktur dan pola kerja, tingkat spesialisasi, perluasan dan pengaruh teknologi, tugas tertentu. Dan yang keempat adalah nilai-nilai sosial dan pertimbangan politik. Ini ada faktor lingkungan luar, biaya dan waktu, kekuatan budaya yang dominan. Ini yang disebut dengan nilai sosial ya. Kemudian pengaruh masyarakat dan sosial. Kemudian kepemimpinan formal, yaitu kepemimpinan yang resmi pada seorang diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Biasanya ini di organisasi-organisasi pemerintahan ya. Biasanya ada SK, ada formal. Kemudian ini kepemimpinan informal yang tidak didasarkan pada pengangkatan. Biasanya nggak ada sumpah janji tapi berdasarkan kesepakatan ya. Tidak terlihat hierarki, efektivitasnya pada pengakuan nyata dan penerimaan praktik. Kemudian kepemimpinan informal, kriterianya memikat hati orang, membina hubungan yang serasi, penguasaan arti tujuan, penguasaan implikasi, dan pemikiran atas keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Ini ada perilaku kepemimpinan, ini mengatakan, kemudian menghimbau, ada konsultasi, ada bergabung, kemudian memberi. Adapun prinsip kepemimpinan, yang pertama adalah menentukan sasaran dan tujuan, membantu anggota untuk mencapai tujuan, koordinasi kegiatan, membantu anggota menyesuaikan diri, menunjukkan orientasi, kemudian tunjukkan perhatian manusiawi. Ciri umum pemimpin yang berhasil, yang pertama adalah kelancaran bicara, artinya bisa berbicara ya, berbahan dalam kata yang luas, kemudian komunikasi yang baik, kemudian mampu memecahkan masalah, kesadaran akan butuh anggota, luas, bersedia menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, ini terutama dalam menghadapi pendapat orang lain, apalagi kalau pendapatnya berbeda dengan kita atau kelompok. Jadi ini adalah keterampilan yang harus dimiliki. Yang ketujuh itu ada kesadaran diri dan lingkungan, mengenal diri dengan baik, asertif dan peka terhadap lingkungan. Kemudian tantangan besar kepemimpinan ada 7, visi, perilaku, kurangnya kader, kompetensi yang usang, ketargetan unit kerja, kurangnya kesatuan dan kerjasama, dan ketidakmampuan mengelola konflik secara efektif.
Kemudian ini ada karakter utama pemimpin, ada jujur, visioner atau berwawasan ke depan, cerdas, inspiring, adil, dan suportif. Ini ada kualitas pemimpinan yang lain. Ini masih sama, ada antusias, communication. Nah, ini ada yang menarik adalah ada sense of humor, artinya tidak terlalu serius. Kemudian pemimpin efektif, pemimpin yang mempunyai pengikut dan kemudian dicintai dan dikagumi. Tujuannya bukanlah mencapai popularitas, tetapi menghasilkan sesuatu. Pemimpin itu nyata dan memberi teladan. Kemudian, kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar, atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab, ini yang perlu dipahami ya. Jadi kepemimpinan itu bukan jabatan, bukan hak istimewa, gelar, atau uang, tetapi kepemimpinan adalah tanggung jawab. Kemudian hari ini atau akhir ini ada yang disebut dengan kepemimpinan populis, yaitu kepemimpinan yang tidak memimpin dengan karakter, melainkan kekuasaan, uang, politik. Ini perilaku populis mengambil tindakan yang disukai publik. Jadi beri orientasi yang disukai publik apa, kemudian yang penting bagi mereka adalah disukai orang banyak, bukan dihormati karakter. Ini barangkali yang akhir-akhir ini kita bisa cermati ya, banyak pemimpin yang populis. Kemudian mengapa diperlukan mutual trust dan respect? Karena budaya kerja baru menuntut beberapa hal. Yang pertama, kerja yang mengacu pada visi, orientasi kerja fokus pada proses dan hasil, kerjasama tim, dan kerjasama antar tim. Ini ada dimensi kepercayaan, integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan. Kemudian kemampuan yang perlu dikembangkan adalah bekerja tim, motivasi dan keyakinan akan kemampuan diri, berpikir kreatif. Yang tidak kalah penting adalah saling percaya dan saling menghargai. Ini hal-hal yang perlu dikembangkan ya. Ini disebut dengan budaya kerja baru, terutama yang yang sangat mendukung adalah yang terakhir ini, saling percaya dan saling menghargai, apalagi kalau kita bekerja dalam tim. Ini beberapa sikap yang mendukung trust atau respect. Ini ada berbagi, berempati, melayani, apresiasi, kemudian keuntungan yang diperoleh, ada saling ketergantungan, keseimbangan, dan kebahagiaan hidup. Kemudian ini ada perbedaan pemimpin dan manajer, di mana tidak ada orang yang mengatakan bahwa mengelola dan memimpin adalah sama, namun tingkat tumpang tindihnya merupakan titik yang menimbulkan tidak cocokan. Ini ada pemimpin mengerjakan sesuatu. Jadi kalau pemimpin itu mengerjakan sesuatu dengan benar, orientasi pada inovasi, kemudian orientasi pada orang, menumbuhkan kepercayaan, membangun, dan seterusnya ya. Kemudian kalau manajer mengerjakan sesuatu dengan benar. Ini bedanya, kalau yang ini sesuatu yang benar, kalau ini dengan benar. Berarti stabilitas, maintenance, dan mengandalkan pengawasan. Ini bedanya manajer dengan pemimpin. Kemudian ini ada teori pendekatan kepemimpinan, ada triad approach, behavior approach, power influence approach, situational approach, integrative approach. Ini kemudian di BAS itu ada 3 teori dasar dalam memahami pemimpin, yaitu triad teori dan behavior teori. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan triad approach atau sifat ciri pemimpin. Kemudian ini pendekatan sistem menggunakan asumsi bahwa sejumlah orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi dengan beberapa sifat yang dimiliki orang lain. Jadi menurut pendekatan triad approach itu menggunakan asumsi bahwa seorang pemimpin itu alamiah
dan dianugerahi dengan sifat yang dimiliki orang lain. Kemudian ini masih tentang trait approach. Kepemimpinan merupakan proses aktif dan bukan semata-mata pemilikan sifat tertentu. Kemudian ini kalau menurut Robin, 4 alasan mengabaikan kebutuhan pengikut, gagal memperjelas sifat, dan tidak memisahkan sebab akibat. Misalnya apakah pemimpin itu percaya diri, keberhasilannya sebagai pemimpin membina rasa percaya dirinya dan mengabaikan faktor situasional lainnya. Ini yang behavior approach, pendekatan perilaku dikembangkan oleh peneliti yang tidak puas dengan pendekatan sifat. Ini teori yang atau pendekatan yang menyempurnakan pendekatan traits approach atau pendekatan sifat. Ini mengenai perilaku dalam 2 subkategori umum. Kategori pertama, penelitian mengenai sifat dan dari pekerjaan manajerial. Kemudian subkategori lainnya adalah penelitian yang membandingkan perilaku dari para pemimpin yang efektif dan tidak efektif. Nah, ini dijelaskan seandainya teori sifat itu sahih, maka kepemimpinan secara dasar dibawa lahir. Di pihak lain, seandainya ada perilaku spesifik yang menunjukkan pemimpin, kepemimpinan itu dapat diajarkan. Kemudian ini ada gaya pendekatan teori X dan teori Y, ini yang paling banyak ya, atau Douglas McGregor ya, mengungkapkan bahwa strategi kepemimpinan dipengaruhi anggapan seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Ini ada anggapan teori X. Yang menarik di sini adalah rata-rata manusia malas atau tidak menyukai pekerjaan. Kemudian orang harus dipaksa, diawasi, dan dihukum. Ini teori X ya. Kemudian teori Y itu pengawasan dan ancaman hukuman eksternal bukanlah tujuan organisasi. Jadi ini kebalikannya dari teori X. Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berhubungan dengan prestasi mereka. Kalau yang di sini kan rata-rata manusia menyukai diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, tetapi yang ini adalah sebaliknya. Kemudian potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kehidupan industri modern. Kemudian ada studi Michigan menurut Likert, manajer membuat keputusan yang berhubungan dengan kerja, manajer tetap menentukan perintah, tetapi memberi bawahan kebebasan memberikan komentar. Ini lebih lebih moderat ya, model kepemimpinan yang memilih mana model yang efektif yang terdiri dari 4 tingkat. Yang ketiga itu manajer tidak menentukan, menetapkan tujuan dan memberikan perintah setelah didiskusikan terlebih dahulu dari bawahan. Jadi kalau dilihat ini ada proses diskusi ya, setelah diperintah ditetapkan ada kesepakatan. Yang terakhir, sistem yang paling ideal adalah tujuan yang ditetapkan dan keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Jadi setelah diskusi ini yang terakhir adalah apapun yang diputuskan itu yang menjadi keputusan kelompok. Ini ada style approach, ada kisi-kisi manajerial, kemudian ada situational approach. Ini ada telling, merupakan kepemimpinan dengan ciri tinggi tugas, rendah hubungan, pengawasan yang ketat. Kemudian yang selling, tinggi tugas, tinggi hubungan, pemimpin memberikan kesempatan penjelasan, pemimpin masih banyak melakukan pengarahan, pemimpin mulai melakukan komunikasi 2 arah. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi, tinggi hubungan dan rendah tugas, pemimpin dan bawahan saling memberi gagasan, jadi TikTok lah intinya ya, jadi atasan bawahan
sama-sama mengeluarkan ide, dan pemimpin dan bawahan bersama-sama membuat keputusan. Ini disebut dengan gaya 3 atau G3. Kemudian yang keempat adalah delegating. Rendah hubungan, rendah tugas. Pemimpin melimpahkan pembuatan keputusan dan pelaksanaan kepada bawahan. Ini yang paling banyak disukai, terutama untuk kelompok-kelompok yang berpendidikan menengah ke atas barangkali ya, ini delegating lebih cocok. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.